Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Hari ini kita telah memasuki akhir pekan di bulan Januari, tepatnya di tanggal 4 Januari 2025. Hari-hari yang telah kita lewati tentu karena perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan yakinlah saudara, hari ini dan hari-hari kita ke depan pun pasti Tuhan selalu menyertai. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengetahuan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau pasti memberkati. Berkati dan lindungilah kami dalam menjalani hari-hari kami secara khusus sepanjang hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjalaninya dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi penuntun hidup bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 4 Januari 2025 tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sailului hamu majahuba bican tarbahen dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana, bican jonok dope ibana. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena perkenanan Tuhan. Susah senang, sehat sakit, semuanya Tuhan izinkan terjadi silih berganti di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit datang? Mengapa Dia membiarkan kita mengalami kesulitan? Tentu itu bukan supaya kita menderita atau supaya kita mengalami kesusahan yang terus-menerus. Sama seperti ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita mungkin mau menghukum mereka. Apakah hukuman itu membuat mereka menderita? Atau penderitaan itu adalah satu rencana dalam hidup kita supaya terjadi kepada anak-anak? Tentu tidak, bukan? Ada motivasi baik di dalam hukuman yang kita berikan kepada mereka. Supaya anak-anak kita mengingat apa yang telah mereka lakukan adalah sesuatu hal yang tidak benar dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah yang terjadi kepada umat Tuhan. Bangsa Israel telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah menduakan Allah. Mereka selalu menyakiti hati Allah di dalam perbuatan dan perkataan mereka. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka menderita di dalam pembuangan di Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, disinilah firman Tuhan memberi kekuatan. Disinilah Tuhan memberikan janji, sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, firman Tuhan hari ini disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka di dalam penderitaan karena pembuangan di Babel. Tentu hari ini kita tidak lagi dibuang di Babel. Tetapi hari-hari kita
serasa seperti kita menjadi orang yang sangat tertekan, menjadi orang yang sangat tersiksa, mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupan. Firman Tuhan hari ini pun adalah sukacita dan penghiburan bagi kita, bukan? Carilah Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena memang hanya Tuhan sajalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber keselamatan bagi kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada dengan cara lain kita mencari jalan keluar untuk semua masalah-masalah kita. Jika dunia ini menawarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, yakin dan percayalah saudara, itu hanya sebentar, itu hanya sementara dan akan sia-sia. Tetapi Tuhanlah sumber sukacita yang abadi bagi kita. Karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk dalam hidup kita. Rancangan baik dan rancangan damai sejahtera akan diberikan kepada kita. Yakinlah saudara, jika kita diizinkan mengalami kesulitan, ini membuat kita merefleksi diri untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi ke depan. Amin. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah membiarkan dirimu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Tetapi serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan yakinlah akan penggenapan rencana Tuhan akan terus menjadi suatu sukacita di dalam kehidupan. Tuhan memberikan kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hanya daripadanya lah. Oleh karena itu, serahkanlah seluruh kehidupanmu. Biarlah kehidupanmu diubah secara total oleh Tuhan yang Maha Baik. Dialah yang menuntun kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berubah, mengalihkan pikiran kita, hati kita dari segala hasrat yang sia-sia yang datang dari dunia. Tetapi marilah kita fokus dan terarah kepada Tuhan, sumber kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Marilah kita menjauhkan segala dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Dan hari ini mari kita berubah. Pertobatan total yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau diatur dan dituntun oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia dan mendapatkan pengampunan dan berkat yang melimpah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk selalu mengingatkan kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini, tapi biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah hati kami, pikiran kami, hidup kami terus mencari Engkau ya Bapa. Ketika kami mencari-Mu, bukan berarti Tuhan jauh dari kami, tetapi terkadang kamilah yang jauh pergi daripadamu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk terus mencari Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam segala pekerjaan sepanjang hari ini. Ajari kami melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah. Ajari kami untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik. Dan pakailah kami menjadi berkat bagi dunia. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, kepulihan, serta kekuatan baru bagi mereka semua. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Tuhan, Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang memberikan penghiburan, agar mereka beroleh kekuatan dan semangat baru di dalam Tuhan. Biarlah mereka boleh menatap masa depan lebih baik dan lebih indah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.